Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saudara He, saya telah mengalami mimpi buruk, kata Xiaoyan dengan santai. Mendengar itu, He Xianren tersenyum dan tidak mendesak Xiaoyan lebih lanjut, melainkan fokus mengatur barang-barang yang telah dikumpulkannya. Barang-barang ini tampak biasa saja. Mengapa Anda mengumpulkannya? Tanya Xiaoyan sambil melihat berbagai benda di kompas. Sebagian besarnya adalah benda biasa, tanpa aura apapun. Beberapa di antaranya mewakili penanda titik waktu tertentu di dunia, seperti potongan perunggu ini. Perhatikan lebih dekat. Dengan jentikan jarinya, He Xianren mengirimkan potongan perunggu yang pecah terbang ke arah Xiaoyan. Potongan itu tampak biasa saja, tanpa fluktuasi apapun. Tetapi sapuan kekuatan jiwanya mengungkapkan petunjuk di dalamnya. Tersembunyi di dalam pecahan perunggu ini terdapat teknik bertarung kuno. Meskipun kekuatannya belum tinggi, teknik ini berasal dari zaman kuno. Memahami makna sebenarnya adalah hal yang paling berharga. Teknik bertarung yang aneh, sama sekali berbeda dari yang ada di saat ini, kata Xiaoyan dengan terkejut. Teknik bertarung ini adalah pecahan dari dekrit penekan jiwa yang berasal dari ras yang telah lama menghilang dari garis waktu dunia gunung dan lautan. Seharusnya bahkan lebih tua dari klan Ximing, jadi dapat dianggap sebagai leluhur mereka. Teknik pertarungan jiwa yang dikultivasi mengandung makna sejati yang paling mendasar. Jika memahami esensinya, tentu saya akan membantu penguasa teknik bertarung jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan secara alami mengetahui semua yang telah dikumpulkan oleh He Xianren atau Dewa Bango, dan dia juga memahami apa itu. Memahami makna sejati bukanlah tugas yang mudah, gumam Xiaoyan. Itu untuk kita, tetapi bagi yang mulia, makna sejati mungkin sesuatu yang dapat dia pahami sekilas. Saat berbicara, He Xianren memandang Xiaoyan tampak sangat percaya diri dengan bakatnya. Mungkin karena dia pernah melihat Kuchong Seng sebelum reinkarnasinya. Tapi Xiaoyan tersenyum getir karena dia tidak memiliki tingkat pemahaman setinggi itu. Namun setelah tenang dan sekitar setengah batang dupa berlalu, dia sepenuhnya memahami makna penekan jiwa yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan jiwa Anda masih berada di alam kekosongan, Anda sudah secara halus meluas ke depan. Namun jika Anda ingin menembus ke alam tanpa batas, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dan saya memiliki beberapa barang di sini yang berisi berbagai kebenaran kuno, jadi Anda dapat melihatnya. Mungkin akan berguna bagi Anda. He Xianren murah hati dan dermawan. Seperti saat Xiaoyan masih berada di dalam pertemuan alam dewa kekacauan, dan dia telah memberikan banyak bantuan, bahkan ketika Xiaoyan tidak memiliki kartu tawar-menawar. Xiaoyan mengangguk dan mulai memeriksa artefak-artefak kuno ini. Masing-masing tampak berasal dari zaman yang berbeda, karena masing-masing memancarkan konsepsi artistik yang sama sekali berbeda. Terima kasih. Meskipun tidak ada bantuan langsung, makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya seperti mata air jernih yang membersihkan debu. Pemahaman saya tentang teknik bertarung tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Jelas Xiaoyan tidak melebih-lebihkan, karena meskipun peningkatan semacam ini memang sulit diukur, tetapi itu nyata. Pencerahan tidak terikat oleh bentuk, bahkan akumulasi terkecil pun adalah jalan menuju jalan agung. He Xianren mengangguk senang dan perlahan berkata, sebentar lagi kita akan tiba di runtuhan bintang iblis ilahi. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di alam misterius surga barat, di mana dewa dan iblis dapat hidup berdampingan. Anda harus tahu bahwa baru-baru ini konflik antara dewa dan iblis telah meningkat dan situasinya tidak baik. Meskipun secara tegas dilarang bagi dewa dan iblis untuk terlibat dalam pertempuran pribadi apapun, itu hanyalah kesepakatan antar sesama dewa dan iblis. Begitu konflik kepentingan muncul, hal itu tetap tidak mungkin dihentikan.
dan beberapa pertempuran skala besar telah terjadi. Pada saat ini, He Xianren perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa dia menggunakan Liontin Gia untuk menyembunyikan auranya, sehingga bahkan Xiaoyan pun tidak dapat merasakan kekuatannya secara akurat. Saat ini, tampaknya He Xianren tidak menikmati pertempuran, tetapi itu tidak berarti dia tidak kuat. Jadi, apakah akan ada bahaya dalam perjalanan kita? Tanya Xiaoyan. Tidak banyak bahaya, tetapi situasinya agak kacau, dan kita mungkin tidak dapat mengumpulkan informasi yang kita inginkan. Tapi mari kita lihat, jika kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, kita bisa menghindari membuang waktu untuk mencari. Kata He Xianren sambil menggelengkan kepalanya. Saudara He, apakah Anda mengenal nomor 3 dari alam misteri surga barat? Jika kita bisa meminta bantuannya, mungkin kita bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kata Xiaoyan sambil sedikit mengangkat alisnya. Bagaimanapun anggota dalam pertemuan alam dewa kekacauan semuanya berasal dari dunia yang berbeda. Dan di dunia masing-masing, mereka semua pasti dianggap sebagai ahli tertinggi. Nomor 3. Sejujurnya, kami belum pernah berhubungan dengannya. Tapi saya bisa menebak siapa dia. He Xianren berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Apakah Anda mengenalnya? Balas He Xianren dengan serius. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Meskipun ia secara bertahap mengenal semua orang di dunia nyata sejak mengikuti pertemuan alam dewa kekacauan, tapi masih ada beberapa orang yang belum benar-benar berinteraksi dengannya. Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Mari kita selidiki sendiri. Seharusnya tidak terlalu sulit. Ngomong-ngomong, untuk pil ibu dan anak Yin Yang, pemesannya sudah mengirimkan pembayaran sebelumnya. Ini untuk Anda. Kata He Xianren sambil melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah Xiaoyan. Setelah mengambil cincin itu, Xiaoyan memindai dengan kekuatan jiwanya, menemukan 3 benda yang dijanjikan He Xianren kepadanya. Pertama, benih Do kembali ke kosongan. Ini adalah benih Do yang tertinggal setelah kejatuhan Dewa Abadi, yang mampu memahami aturan dan kekuatannya. Kedua, alam energi kekosongan. Alam ini membiaskan dan memupuk ruang-ruang dengan dimensi berbeda, memungkinkan serangan diproyeksikan ke dunia lain, sehingga memungkinkan pertempuran lintas dunia. Ketiga adalah mayat anggota klan Yuan Shen. Setelah Xiaoyan memeriksa mereka dan memastikan bahwa mereka memang 3 benda yang dijanjikan, dengan lambaian tangannya mereka semua muncul di hadapannya. Tatapan Xiaoyan pertama kali tertuju pada benih Do kekosongan yang kembali, yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang kacau. Ujung jarinya menyentuhnya dengan ringan dan aliran aturan yang luas dan samar langsung membanjiri pikirannya. Dalam benak Xiaoyan, bayangan pedang sejernih kaca melayang di atas asal jiwanya. Pedang itu tidak memiliki mata pisau, namun memancarkan niat tajam yang memutus sebab dan akibat. Pedang ini bukanlah entitas fisik, melainkan jantung pedang aturan yang menggunakan jantung sebagai bilahnya, yang dirancang khusus untuk memutus jiwa. Jadi, begitulah adanya. Xiaoyan menutup matanya dan bergumam. Jantung pedang ini berasal dari Dewa Abadi yang jatuh, yang mengintegrasikan niat pedang aturan terkuatnya ke dalam benih Do kekosongan yang kembali, meninggalkannya untuk dipelajari dan diwariskan oleh generasi pendatang. Sesaat kemudian, kabut putih yang nyata membumbung di atas kepala Xiaoyan, mengembun menjadi bilah pedang yang memancarkan gelombang energi jiwa. Pedang ini memiliki esensi yang mirip dengan jari Hun Yuan Zhenmi yang telah dipahami Xiaoyan, juga menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan. Namun perbedaannya adalah benih Do Guisu menggunakan jantung pedang sebagai dasar pemahaman. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan mengirimkan pedang baru di atas kepalanya melesat ke arah Yonantian yang sedang duduk bersila di sampingnya. Tuan, ampuni saya.
Karena ketakutan, Jonathan mundur ke tepi kompas. Matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Pedang pembunuh jiwa yang baru melayang di depan dahi Jonathan. Merasakan ancaman itu, jiwa Jonathan bergetar hebat. Benih do kekosongan yang kembali mengandung teknik pembunuh jiwa jantung pedang seperti itu. Memelihara jantung pedang dengan jiwa sendiri memang dapat mengubahnya menjadi gerakan pembunuh yang tak terduga dan sangat sulit untuk diblokir. Tatapan Hesian Ren jatuh pada Xiaoyan, mengamati net pedang tak terlihat yang terpancar darinya, dan dia bergumam. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.